Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semuanya, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh angkat tangannya, shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Dalam keadaan seperti ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Karena itu mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Kita berikan waktu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya. Mari saudara angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita seru namanya. Mari kita panggil namanya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyeru namamu Tuhan pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami tahu dimanapun kami berada, kami menyeru namamu, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami bersatu hati meninggikan Engkau, maka Engkau Allah yang tidak terbatas, Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau siap memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Lawatan-Mu bagi kami, urapan-Mu bagi kami, kekuatan yang baru mengalir, imun yang baik Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kekuatan yang dari Tuhan mengalir pagi hari ini bagi kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu menyembah, kami rindu memuji namamu, kami rindu mengagung-agungkan Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, 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 oh haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layan aku melihat diriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi-Ku, kasih-Mu mengalir
Semua untuk berdoa. Kita berdoa.
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat mempersembahkan ibadah kami. Kami menyerahkan terus dalam pimpinan Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja ini sebagian sangat kecil, hanya tim pelayanan saja, kami berdiri di hadapan Tuhan, tetapi kami yang di rumah-rumah, kami dengan sungguh-sungguh, dengan serius, kami mempersembahkan ibadah kami dalam kebaktian hari ini. Tuhan memberkati kami semua, juga doa-doa kami percaya sampai kepada Tuhan. Kami menyerahkan khususnya pemberitaan firman hari ini, Tuhan memberkati sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, semuanya shalom. Puji Tuhan. Ini untuk yang ketiga kalinya ya kita beribadah melalui streaming. Saya berharap Bapak Ibu yang di rumah kita dipersatukan dengan mekanisme yang ada sehingga kita beribadah bersama-sama. Dan kalau ada firman Tuhan yang berkata bahwa mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Jadi saudara-saudara yang di rumah, kalau saudara merasakan bahwa Tuhan ada, ya Tuhan ada. Gitu. Tetapi kalau melakukannya tidak dengan serius dan iman kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, ya Tuhan tidak mendekat. Karena kitab Yakobus berkata semacam itu. Jadi mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Saya berharap pagi hari ini saudara-saudara yang di rumah juga bisa merasakan kehadiran Tuhan di ruangan saudara, di keluarga saudara, di lingkungan di mana saudara, Bapak Ibu saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan semuanya bersekutu. Nah, pagi hari ini firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk saya bagikan kepada saudara sekali lagi tidak sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan, karena menghadapi situasi seperti sekarang ini, maka judul firman Tuhan hari ini adalah strategi meraih kemenangan. Strategi meraih kemenangan. Nah, kita membaca dulu kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai 16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Ya, saya baca untuk saudara. Keluaran pasal 17 ayat 8 mulai. Kemenangan umat pilihan Tuhan melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan umat pilihan Tuhan di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah umat pilihan Tuhan. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, strategi meraih kemenangan. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan dan berpegang kepada Tuhan, bergantung kepada pertolongan Tuhan, kita disebut orang beriman. Nah, kalau kita orang beriman ini, maka segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita, bahkan yang kita hidupi di dalam hidup kita ini, harus berdasarkan iman kepada Tuhan. Nah, menghadapi hari-hari ini, saudara-saudara, mari kita melihat keteladanan umat pilihan Tuhan waktu itu di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Saya membagi menjadi 2 renungan hari ini. Yang bagian pertama saya beri judul menghadapi serangan. Menghadapi serangan. Coba kita baca ayat yang ke-8 tadi dari pasal 17 kitab Keluaran. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan umat pilihan Tuhan di Rafidim. Jadi umat pilihan Tuhan yang ada waktu itu tiba-tiba menghadapi serangan. Musa dan umat Tuhan diserang musuh. Nah, bagaimanapun juga kalau yang namanya serangan harus dihadapi. Kalau tidak dihadapi, ya kalah tentu saja. Jadi serangan itu harus dihadapi. Kalau kita merenungkan itu mirip hari-hari ini di banyak negara, di ratusan negara, bahkan bisa dikatakan hampir seluruh dunia, juga termasuk bangsa dan negara kita menghadapi serangan yang sekarang disebut pandemi COVID-19. Ya, jadi wabah penyakit yang melanda seluruh dunia, demikian juga yang di Indonesia. Itu sebabnya sekali lagi kita menghadapi situasi yang cukup memprihatinkan. Kita beribadah tidak datang langsung ke gereja, tetapi saudara-saudara ada di rumah. Sedangkan saya di sini, saya hanya menghadapi tim pelayanan dan tim multimedia serta alat yang ada, tapi saudara mendengarkannya dari rumah. Nah, ini serangan, saudara-saudara. Saya kemarin sempat berdiskusi dengan beberapa tua-tua kita, karena saya ingin, seperti saudara tahu, saya sudah membuat program namanya Resi 1 sampai sekarang menjadi Resi 4 gitu ya. Renungan singkat atau disingkat Resi. Jadi Resi 1, Resi 2, Resi 3 sebetulnya mau saya adakan di rumah-rumah. Tetapi dengan banyak pertimbangan dan masukan menyatakan jangan di rumah-rumah, Pak. Ya, sepertinya kok lebih baik kalau diadakan tidak di keluarga-keluarga, saya datang ke keluarga-keluarga semacam itu. Jadi saya itu merasa sekarang ini seperti menghadapi peperangan. Jemaat kita di sini menghadapi peperangan, melawan virus, melawan musuh yang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Dan saya sebagai yang dituakan di jemaat ini, saya merasa wah, saya nggak bisa di rumah ini. Saya harus ke keluarga-keluarga, saya harus melihat kondisi mereka, gitu. Tetapi terkendala dengan banyak diskusi, pada akhirnya ya sudah, saya tidak datang di keluarga-keluarga karena mau datang di
keluarga Anda satu persatu pun sekarang ini tetap ada risikonya, kita menghadapi risiko. Jadi saudara-saudara, kita ini mendapat serangan tiba-tiba. Kita tidak membayangkan bahwa 3 minggu yang lalu tiba-tiba harus ibadah dengan streaming, sehingga waduh, kita istilahnya kalau orang di sini menyebut kerubiakan begitu ya, mempersiapkan streaming sedemikian rupa, waduh, karena tiba-tiba ada serangan. Nah, kalau sudah yang namanya serangan, ya harus dihadapi, saudara. Namanya aja serangan. Makanya bagian pertama ini saya beri judul menghadapi serangan. Nah, ini mirip ketika umat Tuhan waktu itu di bawah kepemimpinan Musa, tiba-tiba diserang oleh musuh, didatangi. Dalam hal ini orang Amalek atau bangsa Amalek. Nah, serangan ini harus dihadapi. Lalu bagaimana strategi untuk memenangkan peperangan ini? Saya merenungkannya, dan hari-hari ini Tuhan memberikan keteladanan. Musa, Harun, dan Hur, dan Yosua, tentu saja Kaleb juga ikut waktu itu menghadapi serangan ini. Nah, kalau menghadapi serangan kemudian panik, untuk meraih kemenangan mestinya tidak mudah jadinya. Tetapi menghadapi serangan itu rupanya ada keteladanan sedemikian rupa dari kepemimpinan Musa. Nah, ini yang bisa kita lihat di sini di bagian 2. Di bagian 2 saya beri judul strategi meraih kemenangan, sama dengan judul khotbah ini. Bagian kedua judulnya strategi meraih kemenangan. Nah, nanti di bagian 2 ini dibagi beberapa poin. Mari kita lihat, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita yang hidup di zaman perjanjian baru, pusat iman kita atau sentral iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi perjanjian lama itu memberikan keteladanan yang luar biasa. Saya mencatat strategi meraih kemenangan yang dilakukan oleh Musa dan umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Poin pertama, punya andalan. Punya andalan. Nah, mari sekarang kita renungkan gitu. Ini kita menghadapi keprihatinan seperti ini. Nah, pertanyaannya, saudara dan saya punya andalan apa tidak? Gitu. Yang namanya andalan itu sebuah pegangan yang kuat seperti itu. Saya, karena kita ini di tanah Jawa, saya ingat falsafah Jawa. Itu seorang laki-laki Jawa itu diwajibkan memiliki 5 hal. Ya. 5 hal itu yang nomor 1 itu disebut pegangan, atau tepatnya kalau ini ilmu kasepuan ini, saya coba ingat-ingat ya. Nomor 1 itu pusoko atau curigo, lalu yang kedua itu kudo, yang ketiga itu wismo, yang keempat itu wanito, yang kelima kukilo. Nah, ingat saya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini falsafah Jawa. Saya hanya mencatat bahwa falsafah-falsafah yang ada di banyak bangsa, di banyak etnis, itu ternyata banyak yang selaras dengan firman Tuhan. Nah, sekali lagi, punya pegangan, punya andalan. Andalannya apa? Kita melihat Musa dan bangsa pilihan Tuhan waktu itu, andalannya adalah Tuhan. Andalannya adalah iman mereka kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Jadi bagian kedua ini, strategi meraih kemenangan ini, poin pertama, punya andalan. Siapa andalannya? Andalannya Tuhan, saudara. Ini yang dinomorsatukan. Saudara lihat tadi perintah Musa. Musa berkata, wah kita, ini kalau dalam bahasa saya, wah kita diserang musuh nih. Ada bangsa Amalek yang menyerang kita. Ayo sekarang kita atur strategi. Yosua, kamu pimpin pasukan besok berperang menghadapi mereka. Tapi jangan lupa, Musa berkata, aku dan Harun dan Hur,
kami akan naik ke puncak bukit dan kami akan berdoa kepada Tuhan. Jadi yang nomor satu dilakukan, berdoa kepada Tuhan. Dan nanti saudara lihat, nanti yang sudah kita baca tadi memberitahukan kepada kita, kemenangan yang diperoleh itu penentunya di mana? Nah itu. Nah, jadi punya andalan. Ini poin 1. Bagian 2, poin 1. Bagian 2, poin 2. Judulnya adalah kesatuan hati. Nah, jadi umat pilihan Tuhan waktu itu punya kesatuan hati. Buktinya apa? Buktinya Yosua juga berkata kepada seniornya, pada Nabi Musa, ya baik, tidak dituliskan di sini. Tapi yang jelas Yosua melakukan seperti yang Musa atur. Yosua maju berperang. Lalu Harun dan Hur dan Musa pergi ke atas bukit untuk berdoa. Saudara-saudara, jadi nampak sekali waktu itu ada kesatuan. Pertanyaannya sekarang begini. Saudara dan saya, ini yang datang di gereja ini, karena aturan ketetapan pemerintah yang ada berkumpul kalau bisa itu kurang dari paling banyak 10 orang. Gitu. Paling banyak 10 orang, makanya kita berusaha. Yang datang ya ini. Makanya nanti petugas persembahan segala itu ya merangkap-rangkap. Ya memang ini kondisi saudara. Tapi pertanyaannya saudara yang di rumah dengan kita yang di sini ada kesatuan hati apa enggak? Halo, ada amin atau enggak yang di rumah? Halo. Jadi saudara di rumah, kita di sini sedang ibadah, tapi kita satu hati enggak sekarang ini? Bahkan kita sebagai jemaat Bethel Indonesia Purwodadi ini, itu saudara punya kesatuan hati atau enggak? Saudara-saudara, kalau saya yang saya rasakan ini tiga kalinya kita beribadah tidak kumpul di satu tempat, itu saya merasa rindu. Wah, ya kalau gini terus, wah gimana ini? Itu ya. Jadi sekarang ini saya ditaruh rasa rindu untuk ketemu dengan teman-teman, saudara-saudara yang satu tubuh Kristus di sini, seperti itu, saudara. Jadi ada rasa kangen. Wah, ini sampai mau datang aja maju mundur sekarang ini. Tapi sebagai yang dituakan, rasanya nanti saya akan ambil terobosan. Jadi kecuali renungan singkat, tetap akan ada terobosan. Tidak tahu bagaimana cara terobosannya. Saya ingin mengunjungi, saya sangat ingin mengunjungi keluarga demi keluarga. Mungkin nggak usah masuk rumah nanti ya. Saya ya kalau pada khawatir, saya tahu kalau saya datang tidak bisa ditolak pasti. Ya saudara tidak bisa menolak saya atau nggak berani mungkin seperti itu. Tapi ya sudah, nanti kita berdoa terus saya pergi, itu aja. Tapi saya ingin melihat ada rasa pengen bersatu saya. Tidak tahu kalau saudara. Tapi mari kita ciptakan ini. Mari kita ciptakan. Karena apa? Keteladanannya, kalau ada kesatuan hati, itu adalah strategi memenangkan peperangan. Amin. Saudara lihat di berbagai kisah, di berbagai cerita, saudara. Kalau menghadapi satu tekanan, tidak ada kesatuan hati, itu kecenderungannya akan kalah. Tetapi kalau menghadapi satu tekanan, kita ada kesatuan hati, maka kemenangan di depan mata. Sudah cerita apa saja yang saya mudeng, salah satunya kalau cerita duniawi ini Mahabharata. Coba Mahabharata itu, Pandawa melawan Kurawa. Kurawa itu mau perang aja sudah konflik dulu secara intern, akhirnya kalah kan. Ayo cerita apa lagi sudah? Saudara cari contoh-contoh cerita, bahkan juga di Alkitab. Yang menang adalah yang memiliki kesatuhatian. Makanya mari kita memupuk kesatuhatian itu, dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri berdamai dengan diri sendiri. Ada loh orang yang tidak berdamai sama diri sendiri, tidak berdamai sama Tuhan nanti akhirnya. Lalu saudara-saudara, saya sudah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keluarga. Yang paling dekat itu kan keluarga kita. Ada yang hari ini nggak berdamai dengan keluarga, apalagi sekarang ini banyak. Kita harus banyak di rumah. Kalau sudah banyak di rumah itu ya sudah, yang biasanya tidak di rumah tapi sekarang banyak di rumah,
bagaimana kondisi keluarga saudara masing-masing? Ada kemarahan hari ini? Nah, dibereskan itu kalau ada kemarahan. Ya nggak boleh ada kemarahan. Salah satu budaya Kristen, budaya di dalam Tuhan Yesus itu adalah kalau ada konflik harus cepat diselesaikan. Ada penyelesaian, ada pendamaian seperti itu. Jadi kesatu hatian tepatnya. Nah, saudara sekalian, Musa, Harun, Hur, Yosua semuanya sah. Kemudian berikutnya masih di bagian 2, poin yang ketiga, ada koordinasi. Nah, koordinasi. Bagaimana Musa mengatur semuanya ini? Saudara kalau melihat beberapa renungan, bahkan besok saya ingin menyampaikan ada koordinasi. Jadi Musa itu mengatur, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Yang nampak di sini di firman Tuhan ini adalah waktu itu pekerjaan dibagi 2. Yang pertama pekerjaan rohani, yang kedua pekerjaan jasmani. Pekerjaan rohani diserahkan kepada ahli-ahli rohani. Kasarannya disebut seperti itulah. Pekerjaan rohani yaitu doa kepada Tuhan. Ini Musa yang jatahnya. Makanya Musa berkata, aku, Harun dan Hur besok mau naik ke bukit untuk sembahyang. Pekerjaan dibagi 2. Pekerjaan rohani. Lalu yang kedua, pekerjaan jasmani. Apa itu? Yaitu menghadapi musuh. Nah, saudara-saudara, semuanya ini perlu keahlian. Keahlian. Makanya orang yang main musik di sini tidak sembarangan. Beberapa kali kita menghadapi kasus ya. Ada orang yang belum pandai main musik, tapi pengennya main musik, kalau tidak ditunjuk lalu marah. Nah, perhatikan Daud itu dulu. Daud itu menghadapi Goliat. Itu dia berkata begini, kamu datang dengan pedang dan pentung, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Tapi pertanyaannya, memangnya Daud orang yang tidak pernah berperang? Memangnya Daud orang yang tidak bisa berkelahi? Daud itu ahli menaklukkan musuh. Baca ayat-ayat yang menjelaskan soal remaja Daud. Daud masih remaja ketika ditanya oleh Raja Saul, wah kamu itu masih pipinya kemerah-merahan, dikatakan begitu. Kok mau menghadapi musuh yang sebesar itu bagaimana? Tapi Daud berkata, hambamu ini kerap kali menghadapi singa, dan kalau ada singa yang menyerang kambing dombaku, maka aku mengejarnya, aku menangkap janggutnya dan memukul kepalanya. Lihat ayatnya, ya, sudah pernah kita renungkan di sini gitu ya. Nah, biasanya sebetulnya yang mengejar itu orang yang mengejar singa, apa singa yang dikejar orang? Kalau orang manusia ketemu singa gitu, itu logikanya mestinya manusianya yang takut gitu ya, karena singa itu binatang buas, ya, liar dan buas gitu, seperti itu. Tapi ini dikatakan Daud mengejar singa, cara membunuhnya dengan dipegang janggutnya dan dipukul kepalanya. Jadi dia seorang ahli. Itu Daud. Ya gitu. Beruang juga diperlakukan yang sama. Daud itu seorang ahli. Jadi yang peran yang ahli, tetapi yang menyelesaikan pekerjaan rohani juga sangat menguasai di bidangnya itu. Nah, makanya di sini ada koordinasi. Musa, Harun dan Hur pergi ke atas bukit dan berdoa. Nah, cara berdoanya dikatakan di sana dengan mengangkat tongkat. Mengangkat tongkat. Kalau sekarang banyak teolog mengartikan tongkat itu iman. Jadi menunjukkan imannya kepada Tuhan. Imannya diangkat kepada Tuhan. Makanya saya senang dengan lukisan. Ada lukisan Harun dan Hur dan Musa itu mengangkat tongkat begini, lalu lukisan itu melukiskan yang di jauh sana itu peperangan antara Yosua dan musuhnya, seperti itu. Apa yang terjadi? Nah, ini yang terakhir.
bagian terakhir dari bagian 2 atau poin terakhir dari bagian 2 maksud saya. Bagian 2 poin yang terakhir ini adalah kekuatan dari Tuhan yang utama atau kuasa dari Tuhan itu yang utama. Saudara lihat tadi di sana ayatnya mengatakan begini, kalau Musa mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi, maka lebih kuatlah umat pilihan Tuhan. Tapi yang namanya mengangkat tongkat itu kalau sehari penuh saudara, nah itu lelah. Ya, berkali-kali saya mengajak orang, coba nggak usah tongkat ini aja, saudara angkat setengah jam, setengah jam, ya, atau 1 jam, hampir 1 jam sudah pasti begini. Pernah ada percobaan, saya pernah mengadakan percobaan itu, saya mengikuti sebuah acara gitu, orang hanya cuma angkat tangannya begini aja, setengah jam itu nggak kuat saudara kalau begini terus. Padahal nggak pegang apa-apa waktu itu. Nanti kalau agak tertekuk sedikit dibentak oleh pemimpin, nggak boleh itu tangannya harus tegak, seperti itu. Ini mengangkat ini ada lelahnya saudara. Tetapi justru tangan yang di atas bukit itu yang tertuju kepada Tuhan, yang mengangkat tongkat, yang menggunakan imannya, itu yang menentukan menangnya peperangan. Karena di sana dikatakan kalau tongkatnya Musa turun, maka umat pilihan Tuhan perangnya mengalami kekalahan. Kemudian Harun dan Hur membantu. Musa disediakan sebuah batu rupanya, duduk, lalu Harun dan Hur ikut menyangga tongkat itu. Sehingga seharian sampai matahari terbenam, tongkat Musa terus teracung kepada Tuhan. Dan peperangan dimenangkan oleh umat pilihan Tuhan. Nah mari saudara-saudara kita terapkan hari-hari ini. Saudara dan saya menghadapi wabah COVID-19 ini, semua orang banyak yang mengalami ketakutan. Kita mengalami kesusahan yang sama. Kita mengalami tekanan yang sama. Orang-orang yang punya profesi tertentu akan lebih tertekan lagi. Para pedagang lakunya tidak seperti biasanya. Orang-orang yang hidup dengan mendapatkan rezeki atau berkat dari harian sekarang ini banyak mengalami kesusahan. Kita menghadapi serangan, saudara. Pertanyaannya, saudara dan saya, siapa yang diutamakan? Tuhan atau langsung pikiran kita? Wah ini kalau udah begini bagaimana? Mengatasi keadaan ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau itu namanya pakai akal pikiran. Ya. Jadi tadi saya pakai istilah, ada pekerjaan rohani, ada pekerjaan jasmani. Tetapi yang rohani itu yang didahulukan. Dan ternyata yang rohani ini, ingatan kepada Tuhan ini, kalau seperti sekarang, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Bapa yang kita kenal, Yehuwah yang kita kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang utama. Itu yang akan membawa kemenangan. Bagi orang beriman, keteladanan ini sangat jelas. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, secara praktis, kita belum memikirkan yang lebih rinci lagi. Ini situasi yang ada ini, apa sebabnya, dari mana, dan seterusnya yang sekarang ini banyak berseliweran di media sosial. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara menghadapi tekanan, bagaimana cara menghadapi serangan ini. Nah saudara-saudara, Musa, Harun, dan Hur, dan Yosua, ingat Tuhan yang nomor 1, melakukan pekerjaan rohani yang diutamakan. Pekerjaan jasmani nanti mendukung. Nah itu yang mendatangkan kemenangan. Bagaimana ini kita terapkan di dalam hidup kita dan keluarga kita masing-masing. Jadi kalimat penutupnya adalah ingat Tuhan dan berdoa
yang utama. Usaha jasmani melengkapi. Saya ulangi. Ingat Tuhan dan berdoa yang utama. Usaha jasmani melengkapi. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita masuk di saat itu. Seperti biasa saya mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah juga memasuki saat itu saudara. Mari kita berdiam diri, kita berdoa. Saudara tutup mata, saudara berdoa. Berdiam diri, berdiam diri, berdiam diri. Renungkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan mari kita bawa diri kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun keadaan di keluarga kita, apapun kondisi kita, mari kita sekarang waktunya berdiam diri membawa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah terlalu banyak menggunakan pikiran kita. Kita sudah terlalu banyak ribut, saudara. Kita sudah terlalu banyak diributi juga oleh hal-hal yang luar biasa hari-hari ini. Tapi mari sekarang kita berdiam diri. Kita bawa hati dan sikap batin kita kepada Tuhan. Tujukan sikap batin kita kepada Tuhan. Coba bawa hidup kita. Mari kita mengungsi kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita. Ingat Tuhan adalah yang utama. Sedangkan usaha jasmani itu akan melengkapi. Tetapi mari kita cari Tuhan lebih dahulu. Masing-masing kita. Nanti saudara-saudara, bahkan sesudah ibadah ini di keluarga saudara masing-masing, saya berharap saudara bisa mendiskusikannya, bisa melanjutkan dengan berdoa bersama lebih panjang lagi, dengan doa syafaat yang lebih panjang lagi sesuai dengan kondisi saudara masing-masing. Di keluarga-keluarga saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tetapi saudara yang lebih tahu, mari kita datang yang utama kepada Tuhan dulu. Yang kedua nanti, usaha jasmani itu akan melengkapi, yaitu diberkati Tuhan. Tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Yang menentukan adalah doa musab kepada Tuhan. Yang menentukan menang atau tidaknya menghadapi tekanan ini adalah doa kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dan ku sertakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi.
Bapa, kami terus belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan terima kasih pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami keteladanan umat Tuhan yang mendapat serangan. Dan luar biasa firman Tuhan didokumentasikan memberikan kepada kami pengajaran supaya kami Tuhan memiliki andalan, yaitu iman kepada Tuhan. Kami memiliki andalan Tuhan sendiri yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mohon Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk memiliki kesatu hatian. Juga Tuhan memberkati kepada semua kami, kepada anak-Mu yang Tuhan percaya untuk dituakan di tempat ini supaya dapat mengkoordinasi dengan baik. Dan juga semua kami tim penggembalaan di jemaat ini, juga kami semua jemaat Tuhan, siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Oh Tuhan, jadikan kami semua mampu memiliki kesatuhatian dan koordinasi dengan tubuh Kristus, sehingga kemenangan kami peroleh. Karena kami percaya bahwa kekuatan yang utama adalah yang dari Tuhan. Kuasa yang utama adalah yang dari Tuhan, yang akan membawa kemenangan untuk mengatasi segala kesesakan dan tekanan atas kami ini Tuhan. Terima kasih anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan kemampuan. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu yang kami mohon terus menolong kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang di rumah masing-masing maupun kami yang ada di sini, sehingga kami beroleh kemenangan. Firman-Mu semakin berbuah dan kami menikmati kemenangan dari Tuhan itu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, kita akan mempersembahkan persembahan kita, bahwa persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Dan itu sudah kita teliti sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Persembahan adalah bagian dari ibadah di banyak gereja, termasuk di sinode kita. Persembahan ada persembahan persepuluhan, ada persembahan istimewa, persembahan tatangan, persembahan mingguan dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu kita yang di sini nanti tetap ada persembahan. Sedangkan sekali lagi saya mengulangi seperti ditulis di dalam informasi penggembalaan, bahwa persembahan itu bisa dikumpulkan di keluarga Anda masing-masing. Nanti kalau kondisi sudah pulih, kita beribadah di tempat ibadah ini bisa dimasukkan di kantong persembahan atau tempat persembahan, bagi persembahan bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, ya Minggu juga. Minggu ada saudara staf penggembalaan yang ada di kantor gereja, mulai jam 8:30 sampai jam 12. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang akan membawa persembahannya untuk dimasukkan di peti persembahan ada di kantor gereja, di depan gereja ini, saudara bisa memasukkannya dan akan dirawat oleh staf penggembalaan untuk bisa disampaikan kepada bendahara. Sedangkan saudara yang menggunakan e-banking, saudara bisa mentransfernya seperti yang sudah dinyatakan di grup WA yang ada, nomor untuk transfer. Mari kita mempersembahkan persembahan kita. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Maksudnya kita persiapkan persembahan kita bawa dengan hati yang bersyukur. God
Ya, mari kita berdiri bersama sekaligus mempersembahkan persembahan kita dan juga mengakhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Hanya sebelumnya saya menyampaikan berita jemaat singkat saja, yaitu sebagaimana disampaikan melalui informasi penggembalaan, sesuai dengan ketetapan pemerintah mengenai social distancing. Ya, jadi membatasi perkumpulan orang sehingga semua kegiatan di gereja minggu ini juga diliburkan. Ya. Semuanya masih diliburkan dan memberitahukan juga bahwa walaupun hari ini adalah minggu pertama, tapi sesuai dengan anjuran dari sinode kita juga, minggu pertama tidak ada perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus akan dijadikan satu dengan besok Jumat, yaitu kebaktian Jumat Agung. Saya memberitahukan bahwa kebaktian Jumat Agung juga tetap akan dilaksanakan hari Jumat, besok Jumat, tanggal berapa ya? Tanggal 10, ya, tanggal 10, hari Jumat tanggal 10 April 2020 jam 7 pagi. Tetap dengan streaming, saudara. Tekniknya perjamuan kudus akan diberitahukan kemudian nanti. Ya, jadi sinode juga sudah memberikan batasan-batasan. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa informasi pengembalaan akan dibuat setiap seminggu sekali mengikuti perkembangan. Ya, sampai hari ini kita masih dengan streaming, besok Jumat dengan streaming. Kemungkinan minggu depan juga masih streaming lagi. Jadi saudara-saudara, ya mari kita tetap bersyukur Tuhan memberikan terobosan kita bisa bertemu walaupun melalui streaming ini, tetapi mari kita tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah kita. Amin. Di rumah katakan amin. Puji Tuhan. Ya, saya tidak mendengar saudara tetapi tetap mengaminkannya. Saya rasa hanya itu. Seperti biasanya saya hari minggu yang lalu juga menekankan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan dengan nomor telepon yang ada atau melalui WA dan seterusnya. Baik, sekali lagi mari kita berdiri semuanya, sudah berdiri semuanya ya. Kita akan mempersembahkan persembahan kita dan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita berdoa serta. Bapa di surga, terima kasih kami menyelesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun kami mendapat serangan dalam hari-hari ini Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kepada kami kecanggihan teknologi sehingga kami dapat bertemu melalui streaming ini. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong kami, baik yang di sini maupun yang di rumah ya Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini. Kami persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyelesaikan banyak pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati semua kami yang Tuhan percaya untuk mengelolanya, supaya mengelola dengan benar dan menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan dilebarkan, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami sadar persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu kami terus mohon kemampuan kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kemampuan kami mempersembahkan lebih lagi. Karena kalau kami mempersembahkan lebih, itu pertandanya bahwa berkat dari Tuhan juga lebih lagi kepada kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Sekarang kami menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberkati, terutama hari-hari ini dalam menghadapi tanggap darurat wabah pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintahan kami, memberkati Bapak Presiden beserta dengan seluruh perangkatnya, baik yang di pusat maupun di daerah. Kami juga berdoa secara khusus untuk tim medis yang hari-hari ini ada di garis depan merawat orang-orang yang sakit. Oh Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Semua mereka, Tuhan berikan kesehatan, keselamatan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan bentengi mereka. Para dokter, perawat, tenaga-tenaga medis, juga tenaga-tenaga pendukung, siapapun yang hari-hari ini
merawat pasien yang harus dirawat, kami mohon Tuhan melindungi mereka. Dan doa kami, virus COVID-19 ini segera dapat ditanggulangi, dilenyapkan dari bumi Indonesia, bahkan dari dunia ini oleh anugerah Tuhan. Kami semua diselamatkan. Dan kami juga berdoa untuk akibat yang akan datang yang banyak diperhitungkan. Kami mohon Tuhan menjagai ekonomi bangsa dan negara kami, sehingga ekonomi tetap stabil, bahkan meningkat. Sehingga semua keadaan yang memprihatinkan ini segera berlalu, dan kami segera bangkit kembali hidup normal oleh anugerah Tuhan. Tuhan dengar doa kami, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berseru kepada Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk semua orang yang sakit di jemaat ini, bahkan semua yang mendengarkan streaming ini. Kami berdoa untuk yang membutuhkan kesembuhan. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan-Mu, dan kami ikrarkan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, semua diberikan sehat walafiat, umur panjang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga memberkati semua kami dengan status apapun juga, yang pegawai, yang ahli, yang tukang, yang punya usaha, yang sekolah, yang bekerja, semuanya Tuhan berkati. Sehingga kami yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan rezeki yang tetap lancar, bahkan meningkat lagi. Sehingga kami semuanya hidup dengan normal. Menghadapi hari-hari yang semacam ini pun Tuhan tetap menjagai dan melindungi, memelihara kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan yang minggu ini ulang tahun, tanpa kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Izinkan kami mengakhiri ibadah hari ini. Kami yang di gereja mau pulang ke rumah masing-masing. Kami yang di keluarga-keluarga juga mengakhirinya dan melanjutkan segala aktivitas kami. Mohon Tuhan memberkati semuanya dengan selamat, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami untuk bertemu kembali di waktu yang akan datang yang ditentukan dalam ibadah lebih indah dan berkat lebih meningkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhanlah yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara-saudara sekalian, angkat hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati semua usahamu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati daerah jajanmu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kelimpahan, berkat kemakmuran. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan memberikan terobosan baru kepada hidupmu, sehingga hidupmu menjadi sukses, berhasil. Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban, keamanan. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Hidupku berkenan di firman-Mu.